Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Buka kitab kita sama-sama dari Maleakhi pasal 2. Hari ini saya mau bicara tentang keluarga. Karena setiap orang sebetulnya adalah bagian dari keluarga. Amin. Dan setiap orang ingin punya keluarga. Kalaupun sudah belum laku misalnya, ya kan. Maksudnya belum dapat pasangan teman hidup, ya kan. Jomblo kata orang sekarang, ya kan. Tetapi doa saudara minimal, Tuhan, aku belum dapat sekarang. Firman-Mu berkata apa yang terdahulu akan jadi terkemudian. Apa yang jadi terkemudian mudah-mudahan akan jadi terdahulu, ya kan. Jadi setiap orang adalah bagian dari keluarga. Dan setiap orang suatu saat ingin membangun keluarga. Dan kalau kita bicara tentang membangun keluarga, setiap orang kalau membangun keluarga, dia ingin membangun keluarga yang bahagia. Amin. Tidak ada orang yang membangun keluarga sambil berkata begini, Tuhan asal bisa 2 tahun aja udah mujizat, nanti tahun ketiga ganti lagi, kan lumayan refreshing. Iya kan? Tapi kalau kita bicara tentang keluarga, ada banyak orang punya pandangan yang sangat bodoh tentang keluarga. Ada banyak orang yang bilang begini, keluarga itu, membangun keluarga itu seperti melihat kepada gunung. Gunung itu kalau dari jauh kelihatannya indah, kelihatannya wah luar biasa. Tetapi ketika dimasuki penuh dengan onak dan duri. Tidak sedikit orang yang merasa bahkan masa pacaran jauh lebih enak daripada masa pernikahan. Dulu pendeta waktu kita pacaran bahagia sekali. Dia itu adalah wanita yang sangat rajin, dia wanita yang sangat lembut, dia wanita yang sangat nurut. Tetapi setelah kita menikah, tanduknya mulai keluar, kepala batunya mulai menjadi-jadi, katanya gitu. Ya kan? Belum lagi sang istri berkata, pendeta, dulu suami saya waktu menikah, waktu pacaran sebelum menikah, tidak pernah ada bentakan dan makian. Yang ada cuman sayang, bagaimana? Sabar benar. Dulu kita jalan-jalan di mall berjam-jam. Dulu belum ada mall pendeta, masih pasar pagi, panas, ya kan. Kadang-kala dia kecopetan, masih sabar. Tapi sekarang mall dingin, tetap dia masa bodoh sama saya. Iya kan? Ini yang saya bilang, banyak orang memiliki pandangan-pandangan yang keliru. Sehingga banyak orang berpikir masa pacaran lebih indah daripada masa pernikahan. Jawaban saya itu konsep yang bodoh. Kenapa? Karena masa pacaran itu kan masih belum jadi, saudara-saudara. Tapi pada masa pernikahan saya percaya seharusnya tidak ada yang lebih indah daripada membangun keluarga. Amin. Siapa di sini yang menurut saudara keluarga saudara bahagia? Siapa yang menurut saudara keluarga saudara sumpek? Siapa yang suami istri duduk sebelahan di sini, tolong angkat tangan. Suami istri duduk sebelahan, tolong angkat tangan. Oke? Saya mau tanya, siapa yang menurut saudara, yang suami istri yang duduk sebelahan tadi, siapa yang menurut saudara istri saudara baik? Tolong angkat tangan. Pendeta ini kalau saya nggak angkat tangan cari gara-gara ini. Sebetulnya sih angkat tangan nggak niat, cuman jujur lah Pak, kita kan sama-sama tahu lah Pak. Dari cara ngangkat tangannya aja udah kelihatan, ya kan. Angkat tangan gini. Bu, siapa yang menurut ibu suaminya baik? Tolong angkat tangan Bu. Suaminya gini, coba aja loh. Coba aja loh. Gue tadi pagi baru gajian, gak gue serahin nih. Iya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, banyak orang pikir keluarga yang bahagia itu mimpi. Tapi saya percaya di dalam Kristus, keluarga yang bahagia itu pasti. Sama-sama bilang sama saya, keluarga yang bahagia itu pasti. Ada banyak orang pikir keluarga yang bahagia itu mimpi. Banyak anak-anak muda takut menikah. Bahkan banyak anak-anak muda menikah dengan pemikiran begitu. Ya pendeta, rumah tangga yang bahagia hanya mimpi, hanya di film-film, hanya di cerita-cerita, hanya di khotbah para pendeta. Tapi bukan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Jawaban saya sederhana. Di dalam Kristus rumah tangga yang bahagia bukan mimpi. Tetapi di dalam Kristus rumah tangga yang bahagia itu satu kepastian. Amin. Sama-sama bilang sama saya, rumah tangga yang bahagia itu pasti. Lihat kiri kanan saudara, bilang mau nggak? Jujur aja bilang, gue laku aja belum. Iya kan? Iya kan? Jadi Alkitab bilang, satu orang bertobat seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan. Amin. Artinya apa? Allah itu sangat peduli dengan keluarga. Sama-sama bilang sama saya, Allah sangat peduli dengan keluarga.
Maleakhi pasal 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dikatakan apa? Dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi apa? Menjadi saksi antara engkau dan istri dari masa mudamu. Jadi Alkitab jelas bilang, kalau kamu keluarga aja gak beres, persembahan aja aku tidak terima. Kalau keluarga kamu aja nggak beres, apa artinya? Engkau seorang suami yang kasar, engkau seorang istri yang egois, kepala batu, mau menang sendiri. Lalu engkau coba melunakkan hati Tuhan dengan segala persembahanmu. Alkitab berkata, persembahanmu saja kamu tolak. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Lalu ayat ini bilang pada ayat yang ke-14, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan apa? Istri seperjanjianmu. Jadi sebegitu pedulinya Allah sama keluarga, sampai kalau kita bukan bapak yang baik, kalau kita bukan suami yang baik, kalau kita bukan istri yang baik, Allah tidak berkenan berurusan apapun dengan kita. Lihat selanjutnya ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap apa? Istri. Dengar nih, bacanya jangan salah, terhadap istri dari apa? Masa mudanya. Ada bapak-bapak banyak salah terhadap istri mudanya. Dia langsung aja gitu, nggak pakai dari masanya. Tidak setia terhadap istri dari apa? Istri dari masa muda, bukan istri. Ah iya itu. Sebab baca sama-sama 1, 2, 3. Aku membenci apa? Perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka kata kita apa? Jagalah dirimu dan janganlah apa? Berkhianat. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Tapi ternyata Allah yang penuh kasih ini membenci sesuatu. Dan sesuatu yang dia benci adalah apa? Perceraian. Lalu pertanyaan kita, kenapa Allah benci perceraian? Jawaban saya sederhana, karena perceraian tidak pernah membangun, tapi perceraian selalu menghancurkan. Amin. Divorce is not and never a solution. Perceraian bukan dan tidak pernah akan menjadi jalan keluar. Saya ngerti, mungkin sudah menatap saya dengan strange, selalu berkata, pendeta, jadi kalau Allah benci perceraian, terus kalau rumah tangga udah ancur-ancuran, Tuhan memang pengen kita menderita. Ada banyak orang yang berkata, loh kalau rumah tangga memang sudah tidak bisa dipertahankan, cuma ribut-ribut, bentakan dan makian cuma ada dalam keluarga. Lalu kalau begitu apa rumah tangga seperti itu mesti dipertahankan? Apa Tuhan senang kita nangis tiap hari? Apa Tuhan senang anak-anak stres tiap hari? Jawaban saya sederhana. Allah yang sama yang berkata aku benci perceraian. Allah yang sama yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Allah yang sama yang berkata aku benci perceraian. Allah yang sama yang mengerjakan mujizat pertama justru di pesta perkawinan. Dia berkata kepada Maria, ibu, apa maumu dari aku sebab saatku belum tiba. Tapi Maria berkata mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagian rekan-rekan kita berkata bahwa itu tandanya bahwa kita harus berdoa kepada Maria, karena apapun yang Maria minta, Yesus akan mengerjakannya. Tetapi kalau kita mau belajar Alkitab secara terbuka, maka pandangan itu tidak terlalu tepat. Kenapa saya bilang tidak terlalu tepat? Karena satu kali Maria mau ketemu Yesus, lalu orang berkata ibumu ada di luar. Lalu apa jawab Yesus? Yesus berkata, siapa ibuku? Ibuku adalah setiap wanita yang mendengar firman dan melakukannya. Dia adalah ibuku. Amin. Jadi ada juga permintaan Maria yang ternyata ditolak oleh Yesus. Tapi ini yang saya tahu, ketika perkawinan, ketika pernikahan membutuhkan, Yesus selalu siap untuk mengerjakan mujizat bagi yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Nah pertanyaannya, mengapa pernikahan begitu penting? Coba lihat ayat yang ke-11. Jadi buat anak-anak muda denger nih, pernikahan bukan sekedar aku suka, kamu suka, kita bicara cinta gitu. Pernikahan bukan sekedar, aduh pendeta kita udah cocok sih pendeta, aduh saya kalau lihat dia udah kesengsem. Menikah itu bukan sekedar dua pribadi jadi satu kawan. Iya kan? Dan saudara-saudara yang memang sudah bernikah bertahun-tahun bukan sekedar, ya pendeta habis gimana mau bercerai juga katanya nggak boleh, ya tinggal tunggu Tuhan aja. Kapan salah satu dari kita diangkat? Iya kan? Satu kali ada seorang datangin saya, dia bilang, pendeta saya jahat sekali pendeta. Saya bilang kenapa? Dia bilang saya ini udah bertobat, tapi bertobatnya belum sungguh-sungguh kali. Lalu saya udah ke gereja, tapi istri saya nggak terlalu mendukung dalam kegiatan gereja. Lalu kemudian akhirnya saya naksir, ada janda satu di gereja. Lalu saya pikir bagaimana ini supaya bisa jadi. Saya ngerti betul Alkitab bilang Allah benci perceraian. Jadi doa saya cuma Tuhan, sorga itu tempat yang indah, sorga itu tempat yang nyaman, dunia penuh penderitaan. Bawa istriku Tuhan dari dunia penuh penderitaan ke tempat yang nyaman itu. Ada bapak-bapak yang ngeliatin saya gini. Kenapa Pak? Mungkin itu bapak mikir begini, kok dia tahu doa saya? Dosa loh Pak, dosa. Dosa si bapak. Saudara. Jadi yang saya mau tegaskan buat saudara, pernikahan itu bukan sekedar membangun keluarga, itu bukan sekedar pokoknya ya kita lihat nanti aja bagaimana gitu. Pernikahan Kristen kebahagiaannya itu pasti. Amin. Sama-sama bilang sama saya, pernikahan Kristen kebahagiaan itu pasti. Kalau saudara menatap saya dan berkata, tapi bagaimana pernikahan saya tidak bahagia? Malam ini saya mau janji buat saudara, kalau saudara praktekkan firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, saudara pulang dan saudara perbuat, maka saya berani jamin rumah tangga saudara akan bahagia. Karena apapun yang kita mulai bersama dengan Kristus, kita selalu lihat kemenangan di dalamnya. Amin. Buat orang-orang muda yang belum menikah, yang takut kawin, yang punya trauma, kalau saudara catat betul, saudara perhatikan betul, saya percaya masa depan hidup saudara luar biasa. Amin. Yang pertama, kenapa pernikahan atau keluarga Kristen begitu penting? Coba lihat ayat yang ke-11. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab, perhatikan baik, Yehuda telah menajiskan apa? Tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa ibadah itu kita menjadi satu keluarga. Amin. Kadang-kadang ada banyak orang di ibadah tuh kaku bener, la ilaha illallah. Pulang gereja kalau dia cek darahnya lebih tinggi daripada sebelum masuk gereja. Jantungnya, detaknya lebih banyak gitu. Karena semua di gereja gitu tegang. Saudara, kenapa buat Tuhan keluarga itu penting? Yang pertama karena Alkitab bilang keluarga itu adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Amin. Dia tempat kudus yang apa? Dikasihi Tuhan. Kalau saudara ingat masa lalu saudara, pertama kali saudara bisa beli motor misalnya, dan kebetulan motor itu menjadi jantung satu-satunya kegiatan usaha saudara. Wah, itu saudara rawat sekali. Betul? Karena itu pertama kali saudara bisa beli motor second hand lagi. Udah gitu lebih sering mogok daripada jalan. Wih, tapi saudara sayang, businya tiap hari saudara gosok, ya kan? Wah, pokoknya saudara bikin mengkilan, walaupun mogok lagi, ya kan? Tapi karena itu sesuatu yang menurut saudara penting dan menurut saudara sesuatu yang paling saudara apa? Kasih. Kenapa Tuhan peduli dengan rumah tangga? Karena itu tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Amin. Ingat, Allah menciptakan langit, bumi, laut hanya dengan firman. Amin. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya dengan apa? Debu dan tanah. Tetapi ketika Allah membangun keluarga, Allah bukan hanya berfirman, dan Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah Hawa, lalu Hawa jadi pleng, Hawa jalan. Bisa nggak Tuhan ambil debu tanah lalu bangun Hawa? Bisa. Jangankan ambil debu tanah, ambil daun-daun kering juga bisa Tuhan bikin jadi cewek. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan bisa nggak ambil dahan rambutan? Bisa. Tapi Tuhan bikin susah dirinya sendiri. Tuhan suruh Adam tidur dulu, ya kan?
Adam nggak mau tidur kan kejar-kejaran di Taman Eden. Maka Tuhan berkata, Adam jangan. Nih kelingking aja nih ya diambil. Tuhan kasih tahu apa yang Tuhan mau buat. Mungkin Adam tanya, bener nih Tuhan, cakep nggak? Udah deh pokoknya beres deh. Modelnya kayak gimana? Kayak onta. Udah deh pokoknya cocok deh buat kamu deh. Terus syaratnya apa? Sebetulnya waktu Tuhan mau ciptain manusia, waktu Tuhan mau ciptain wanita, Tuhan rancangkan wanita tuh yang tidak pernah kepala batu, yang lembut, rajin, mau kerja keras. Tapi yang Tuhan minta tulang leher. Adam bilang gak rela Tuhan. Gini aja deh, kalau tulang rusuk dapatnya apaan? Nah itu jadinya makanya sekarang agak kepala batu dikit, cerewet, ya kan? Sebab korbannya cuma tulang rusuk sih. Jadi Tuhan bilang tulang rusuk. Ada mikir. Terus gimana nih kalau miring? Pokoknya kamu tidur. Jadi Tuhan sendiri yang operasi Adam. Dia buka, patahin tulang dulu satu, petak. Lalu kemudian apa? Kemudian Tuhan buat apa? Buat Hawa? Belum, tutup dulu. Karena kalau nggak ditutup maka kemudian Adam terbuka nganga. Ya. Ada orang yang bilang sama saya kan, siapa pria yang paling kaya di muka bumi? Adam. Adam itu pria yang paling kaya. Dan dia bukan hanya pria yang paling kaya, dia pria yang paling bahagia. Karena dia nggak usah cari cewek. Tuhan sendiri yang nganter sama dia. Bisa nyari pasangan teman hidup yang benar kan susah. Tapi dia yang bawa, Tuhan yang bawa. Jadi Adam itu pria yang paling bahagia. Kalau wanita yang paling bahagia itu Hawa. Karena dia nggak punya mertua. Ada ibu-ibu yang gini. Pasti dia tertekan sama mertuanya itu. Nggak apa-apa Bu, mertua ibu nggak lihat ini, saya lihat. Kita kan pendeta di sini kelihatan, ya kan? Sudahlah. Tuhan sendiri yang buat semuanya. Adam dibuat tidur, diambil tulang rusuk. Dari tulang rusuk dibangun wanita. Lalu setelah dibangun wanita dihembuskan nafas hidup. Tuhan sendiri yang menggandeng Hawa, bawa kepada Adam. Adam kemudian berkata, nah inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Makanya keluarga itu di hadapan Tuhan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Pak, kalau dalam rumah tangga engkau membuat istrimu menangis, Pak, engkau berdosa. Engkau berdosa, Pak. Udah jangan manggut-manggut berdosa. Bapak dikasih tahu berdosa, Mam. Mungkin dalam hatinya gimana nebusnya, banyak benar dosa gua. Bu, jangan ketawa dulu senang-senang. Ibu-ibu udah kena lu. Denger lu, setiap kali gua nangis lu mesti ngaku dosa lu sama Tuhan lu. Bu, kalau engkau bikin stres suamimu, engkau bikin dia menangis, engkau berdosa. Karena itu tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa keluarga begitu penting buat Yesus? Ayat 12, ayat 13 maksud saya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi apa? Mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Berarti yang kedua keluarga Kristen di hadapan Tuhan, yaitu mezbah Tuhan yang tidak boleh ditutupi dengan air mata, tangisan, rintihan maupun kekerasan. Jadi keluarga adalah apa? Mezbah Tuhan. Apa artinya mezbah Tuhan? Artinya mezbah Tuhan bahwa dari dalam keluarga harus lahir syukur. Amin. Adam bilang apa? Nah inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia nggak bilang gini, wah cantik bener, wih minta ampun, rambutnya panjang, giginya panjang. Nah, ada ucapan syukur. Amin. Pertanyaannya sekarang, dari keluarga kita ada ucapan syukur nggak? Dari mezbah Tuhan harus lahir sesuatu yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, dari keluarga kita lahir sesuatu yang baik nggak? Saya percaya keluarga yang baik adalah tempat pelatihan tentara-tentara Allah. Amin. Tentara Allah bukan sekedar dilatih di tempat yang bernama Persekutuan Doa El Shaddai.
Tentara Allah bukan sekedar dilatih di tempat yang bernama gereja, tapi tentara Allah dilatih di keluarga. Amin. Dari keluarga yang hancur, itu tempat pelatihan tentara-tentara setan. Betul. Coba lihat. Bandar-bandar narkoba biasanya lahir dari mana? Keluarga yang hancur. Orang yang usia 13, 14, 15, 16 tahun sudah jadi perek. Dilatihnya di mana? Bukan saudara karena lingkungan. Saudara boleh bilang sama saya, tapi lingkungan. Saudara, keluarga yang bahagia adalah tempat pelatihan tentara-tentara Allah. Amin. Kalau saya mau singkat, saya akan berkata keluarga adalah tempat pelatihan. Apakah pelatihan tentara setan atau tentara Allah? Sekarang saya mau tanya sama saudara, jujur, keluarga saudara tempat pelatihan tentara apa? Kalau engkau seorang suami yang kasar, yang penuh dengan bentakan dan makian, engkau melahirkan generasi yang penuh dengan bentakan dan makian. Kalau engkau seorang ayah yang senantiasa memaki istrimu di depan anak-anakmu, sampai anak-anak merasa kecewa, sampai anak-anak berkata, kapan sih rumah saya itu ada damai, ribut melulu. Saudara mau stop ribut kapan, Pak? Pak, kau mau stop ribut kapan? Kalau anakmu sudah di penjara, kalau anakmu sudah separuh teler di tempat apa itu namanya, rehabilitasi, sambil udah netes, ngences, airnya turun tidak terkira, cobalah tengok. Baru saudara pegang tangan istri dan bilang, sayang, kita terlalu banyak ribut sih. Jangan tunggu korban dulu. Jadikan keluarga kita mesbah Allah, tempat kita melatih sesuatu yang berkenan kepada Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa suami istri yang duduk sebelahan, tolong angkat tangan. Kenapa sih saudara kok suruh angkat tangan aja? Takut-takut nih. Kayaknya sudah bingung nih, bener gak ya bini gua gitu. Suami-suami yang sebelahnya istrinya, tolong angkat tangan. Udah? Sekarang peluk istri saudara. Gak apa-apa Pak, istri sendiri lah. Kalau istri orang lu mesti takut, istri sendiri aja. Belum saya suruh balik udah dia, heran. Baru megang istri kayaknya panas banget. Udah Pak, pegang istri Pak, lembut-lembut, manis-manis. Bilang sama istri begini, sayang, kita bangun keluarga kita menjadi tempat pelatihan tentara Allah. Amin. Ayo, cepat. Jangan cuma angkat alis senyum dikit aja. Iya kan? Pak janji ya Pak, mulai hari ini bangun keluarga saudara sebagai tempat pelatihan tentara Allah. Jangan peduli sama yang lain Pak. Siapa suruh dia nggak bawa pasangannya? Bapak kok nggak enak gitu ya kan? Bapak lagi megangin ada yang gini. Biarin dia iri Pak. Siapa suruh nggak bawa? Ada ibu-ibu yang semua saudara nih, anak-anak muda yang sedang mau mempersiapkan diri untuk pernikahan juga sama. Kalau saudara mau menikah, ingat, bukan hanya untuk oh iya saya mau senang, bukan. Saya mau jadikan keluarga saya mesbah Allah, tempat syukur kepada Allah berlaku, dan tempat pelatihan tentara-tentara Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara, kalau tiap pagi saudara ajar anak saudara berdoa, kalau tiap pagi saudara ajak dia mengingat cinta Tuhan, kalau tiap hari saudara ngomong tentang kasih Tuhan buat anak-anak saudara, pertanyaan saya, anak saudara jadi apa? Saya percaya dia jadi orang yang hatinya terbakar untuk cinta Tuhan. Dia bisa saja jadi pedagang, tapi pedagang yang cinta Tuhan. Amin. Dia bisa saja jadi tentara, tapi tentara yang cinta Tuhan. Dia bisa saja jadi pengusaha, tapi jadi pengusaha yang cinta Tuhan. Iya kan? Tapi kalau tiap hari sudah cuma ngomong duit di rumah, duit. Mama tuh ya, udah capek hidup miskin. Lu kan agak lumayan. Cari dong cewek yang kaya. Kita udah bosan susah. Bajai lagi. Minta ampun, sampai kaki gue udah kram tiap kali naik bajai. Ada orang tua yang aduh tidak bijaksana lah. Setiap kali dia cuma nasihatin anaknya begitu. Lu kan cantik, cari cowok tuh yang kaya. Ya tapi yang kaya kadang-kadang udah punya bini. Ya gak apa-apa. Daripada ilah, betul sih gagah, tapi susah. Ingat, cinta gak bisa bikin lu kenyang. Gak bisa bilang I love you, perut kenyang. I love you, listrik kebayar. I love you, pulsa telepon masuk. Gak bisa. Minta ampun. Sama-sama bilang sama saya, keluarga saya adalah mesbah Tuhan. Haleluya. Jadi ingat ya,
Allah dari mulanya mencintai keluarga. Allah benci perceraian. Kenapa Allah benci perceraian? Karena buat Allah tidak ada perkara yang mustahil. Allah yang berkata aku benci perceraian, Allah yang sama yang berkata mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kenapa Allah mengasihi keluarga demikian rupa? Karena yang pertama keluarga adalah tempat kudus yang dikasih Tuhan. Yang kedua keluarga adalah mesbah Tuhan yang tidak boleh ditutupi dengan air mata, tangisan, rintihan serta kekerasan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana keluarga Kristen bahagia? Jadi yang pertama kita sudah belajar mengapa Tuhan mengasihi keluarga. Sekarang yang kedua bagaimana, iya kan? Apa dasarnya kebahagiaan dari keluarga Kristen? Saya pelajari dasar kebahagiaan keluarga Kristen yang pertama. Kebahagiaan keluarga Kristen tidak terletak pada kesempurnaan, namun pada pengertian. Saya ulangi sekali lagi. Kebahagiaan keluarga Kristen tidak terletak pada kesempurnaan, namun pada pengertian. Ada banyak orang pikir begini, rumah tangga saya mah nggak mungkin bahagia punya pendeta. Sebab suami saya pendeta, orang yang kasar, gak romantis, gak pedulian. Mana buat rumah tangga dia sama sekali gak perhatian. Jorok lagi orang, hidup lagi. Kita kadangkala pikir bahagia itu datangnya dari kesempurnaan. Pepatah dunia bilang begini, di atas langit ada langit. Amin. Pak, ada banyak suami, kenapa dia berselingkuh? Karena dia pikir begini, istri saya ini udah cerewet, nggak bisa masak, kepala batu, matre. Tapi dia pandangnya ini, aduh masih muda, kemanja-manjaan. Om gimana? Jangan ketawa Pak, sadar. Orang kasih tahu malah ketawa. Karena kenapa orang berselingkuh? Karena dia harapkan apa? Kesempurnaan. Habis istri saya pendeta kalau saya ngomong sesuatu, kan gini ya saya di kantor gini-gini. Dia malah gini. Gue juga udah bilang apa, makanya lu ada masalah terus kenapa lu gak bertobat sih? Lu gak pergi ke gereja, lu dikutuk sama Tuhan. Istri saya pendeta yang pergi ke gereja begitu melulu ngomongnya. Tapi mama pendeta, ini, wewe gombel satu ini. Kalau saya ngomong tentang persoalan saya dia cuma gini. Oh iya Pak. Oh iya. Masa? Bu, mulai hari ini kalau suami ngomong begitu, Bu. Oh iya, Pak. Tinggal suami, gemes deh mami. Iya. Kenapa ada istri-istri juga sekarang berselingkuh? Sama. Dia ngomong sesuatu, suami cuma gini, gitu aja. Ada seorang ibu bilang sama saya gini, suami-suami sekarang kalau diajak ngomong paling cuma begitu. Ya Pak kan kamu gini. Pak, saya cuma mau kasih tahu Pak. Itu adalah reaksi yang paling menyebalkan kaum wanita. Saya mau tanya, Bu bener nggak Bu? Ibu lagi ngomong nih, kan tadi kan begini ya Pak ya, gini Pak. Terus kan aku gini. Apa yang paling menyebalkan buat ibu? Suami gini. Beda memang. Kalau aku bicara sama yang di kantorku yang di sebelah itu, kalau aku cerita dia langsung, oh iya, kamu memang hebat ya. Waduh, luar biasa. Mulai hari ini gitu Pak. Kalau istri ngomong, biarin anjing tetangga 15 biji kumpul semua gak apa-apa. Bilang kamu hebat. Kamu tahu sayang, tidak ada wanita yang seperti kamu di muka bumi. Apa? Aku tak biasa. Jadi kebahagiaan keluarga Kristen tidak terletak pada apa? Kesempurnaan. Pak, jangan harapkan istri bapak sempurna. Amin. Sebab kalau istri bapak sempurna, dia nggak akan menikah sama laki seperti saudara. Betul nggak Bu? Kalau ibu udah sempurna, laki kayak, model kayak saudara begitu, mana laku? La ilaha illallah. Itu mandang pakai ekor mata aja enggak. Begini, acuh. Iya kan? Pak, jangan GR lah Pak.
harapkan istri sempurna. Kalau istri bapak sempurna, model kayak bapak, ya jauh pak. Bapak ngejar-ngejar juga pak, cuma diginin. Justru pak bersyukurlah. Setiap kali ngeliat kekurangan istri, terima kasih Tuhan. Dia ada kekurangan, makanya dia stuck sama laki seperti saya. Ya kan? Bu, jangan harapkan suami saudara sempurna. Kalau suami ibu sempurna, ya ilah bu. Ya. Udah deh bu, ngaca aja bu, ngaca. Ngaca jujur lah bu sama diri sendiri. Kalau suami ibu sempurna bu, la ilaha illallah. Itu yang ngejar dia banyak bu. Ya ilah. Ibu tinggal, pak. Dia cuman begini. Tuhan jauhkan aku dari dosa kejahatan itu Tuhan. Justru karena masing-masing kita ada kekurangan dan kelebihan, kita mulai berkata dalam hati kita, Tuhan, biarlah setiap kekurangan istriku, aku ada untuk menopang dia. Amin. Istri sih juga sama. Tuhan, dia manusia biasa, dia ada kekurangan. Bu, ibu kan tidak menikah dengan malaikat. Pulang dari sini, coba nanti ibu lihat sayap di belakang suami. Kalau di belakang ada sayap, artinya dia malaikat. Tapi kan ibu menikah sama orang biasa. Tatap dia dan berkata, sayang, engkau boleh saja punya kekurangan. Tetapi aku bahagia punya suami seperti kamu. Ingat, jangan pernah tunggu sampai sempurna. Tetapi mulai belajar hidup dalam pengertian. Jangan hidup dengan tuntutan. Tapi mulai hidup dalam pengertian dan saya akan mulai melihat apa yang tidak pernah saudara pikirkan. Tuhan mulai sediakan luar biasa dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, istri saya tidak mungkin sempurna. Pak, laki-laki bukan sih pak? Kok ngomong aja malu-maluin kita aja. Ayo, semua laki-laki sama-sama bilang sama saya, istri saya tidak mungkin sempurna. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tapi saya harus menjadi suami yang baik. Malaikat di surga gini. Hebat, 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 hebat. Istri saya senang tuh. Di samping saya gini. Dalam hatinya berapa lama nih, berapa lama nih, berapa lama. Bu, sama-sama semua wanita bilang sama saya, suami saya tidak mungkin sempurna. Amin. Sama-sama bilang, tapi saya akan menjadi istri yang baik. Letak kebahagiaan keluarga Kristen bukan pada kesempurnaan, tapi pada pengertian. Yang kedua saya pelajari, letak kebahagiaan keluarga Kristen itu bisa terjadi jika masing-masing tidak menekankan pada hak, namun pada tanggung jawab. Masing-masing kadang-kala dalam keluarga cuma menekankan hak. Tapi kan saya suami, kamu diam, dia bingung mau ngomong apa lagi. Jangan tekankan pada hak. Dunia ini nggak adil. Semua lagi ribut tentang hak asasi manusia. Tetapi nggak ada yang pernah ribut soal tanggung jawab asasi manusia. Makanya dunia makin hari makin kacau. Karena semua teriak tentang apa? Hak asasi. Kalau saudara terbiasa taken kontrak, pasti ada hak, ada kewajiban. Keluarga Kristen tidak menekankan pada hak, tapi menekankan pada kewajiban. Karena itu tekanan keluarga Kristen itu bukan pada perintah, tapi pada komunikasi. Iya kan? Banyak rumah tangga kenapa tidak bisa bahagia? Karena dia sudah merubah komunikasi menjadi perintah. Saudara, banyak rumah tangga kenapa tidak bisa bahagia? Karena dia telah merubah komunikasi menjadi apa? Perintah. Kenapa komunikasi telah menjadi perintah? Karena masing-masing pikir itu haknya. Saya kan kepala dalam keluarga. Istri merasa, tadi kan saya kamu yang lebih lemah. Papa mau ngerti saya. Akhirnya masing-masing cuman apa? Menuntut. Selama masih rumah tangga itu dipenuhi dengan tuntutan, tidak akan pernah bahagia.
Karena kalaupun seorang berkata iya karena istrinya menuntut, itu pun dengan tekanan dan berat hati. Tapi komunikasi selalu mendatangkan kebahagiaan. Amin. Makanya selalu saya bilang, ada dalam rumah tangga itu minimal there is 5 magic words. Ada yang saya sebut magic words in a marriage. Ada yang saya sebut kata-kata dahsyat dalam rumah tangga. Yang pertama, kata-kata dahsyat dalam rumah tangga itu please. Please, sama-sama bilang sama saya please. Bahasa Indonesianya apa tuh? Hah? Silahkan nggak, tolong. Iya kan? Tolong. Tolong. Iya, please itu tolong. Bukan help. Help me. Please, ya kan? Please itu tolong. Jadi, magic word yang pertama please. Pak, kalau mau minta tolong sesuatu sama istri, pakai kata tolong. Ma, tolong buatin kopi dong. Ya saya nggak biasa tuh pendeta yang begitu-begitu. Saya biasa yang gampang-gampang aja. Kopi. Istri saya memang buat. Kalau dia nggak buat ditempeleng, dia buat. Cuman kalau ada di rumah Endrin, dia campur Endrin sedikit tuh kopi. Dia bikin kopi sama dalam hati, keselak loh. Suami kok nggak ada kelemah lembutan. Masih dia nggak bawa kopiko aja udah mujizat. Dia bawa kopiko, nih gantinya ngopi. Tapi Pak, kalau engkau bilang sama dia sayang, tolong bikinin kopi dong. Itu bukan di gelas, di ember. Datang ember. Ember dia bawa. Kopi sekilo dia taruh di situ semua. Pak, kalau engkau mau minta tolong ambil handuk, bilang baik-baik. Jangan tahun pertama. Ma, boleh tolong ya ma? Kalau mama tidak keberatan, minta tolong dong. Mau minta tolong ambil handuk aja tahun pertama, butuh 30 menit. Tapi kalau udah lewat 5 tahun, la ilaha illallah. Cuma tak, handuk. Istri juga nyari handuk yang bekas nih, handuk. Jadi yang pertama perlu ada kata apa? Tolong, please. Istri-istri juga sama. Kalau ada sesuatu, Pak, tolong dong. Itu saling menghargai. Karena pasangan saudara juga a human being. Juga manusia yang ingin dihargai. Saudara bilang sama suami saudara. Saudara bilang sama istri saudara, kopi. Ya kan? Tapi dia di kantor, orang yang minta tolong sama dia gini. Saya boleh minta tolong ya? Boleh dong tolongin ambilin kopi. Bapak beda ya sama suami saya. Hati-hati Pak. Jadi yang pertama mesti apa? Please. Suami istri ayo mulai hari ini kembali. Kasih yang manis itu. Yang kedua, bukan hanya please, tapi perlu ada kata sorry. Sama-sama bilang sama saya sorry. Itu kata yang paling susah disebut. Apalagi bapak-bapak. Oh, bukan di sini sih bye-bye semua. Ya. Kalau yang lain, yang di Irak sana. Kadang-kadang susah nyebut sorry. Biasanya bapak-bapak biasanya. Bapak-bapak kalau nyebut sorry begini. Ya udah. Kalau memang aku salah, sorry. Kalau aku salah nggak dia? Salah nggak dia? Menurut ibu salah, tapi dia salah nggak? Kalau kamu anggap aku salah, rasanya sih aku nggak salah. Tapi kalau kamu anggap salah, ya udah sorry. Tinggal istri bilang, sorry aja kok ngajak berantem begitu? Ya tapi aku udah minta sorry, kok kamu minta terlalu banyak? Aku udah minta sorry. Kalau mau syukur, kalau enggak, mah, bercerai juga aku nggak ngerasa kehilangan tahu. Tinggal istri bilang, oh, kamu jual, aku beli. Maklar.
Pak, kalau salah Pak, nggak usah sampai bukti-bukti dikeluarin. Bapak kan sadar Bapak salah. Nggak usah ngotot Pak. Bilang aja sayang, sorry. Saya mau beritahu, hal yang paling membahagiakan seorang istri ketika suaminya berani mengakui kesalahan. Amin. Pak, Bapak nggak hilang wibawa Pak kalau Bapak berani ngaku salah. Istri bangga. Istri bangga. Karena Tuhan sudah ciptakan wanita itu pemaaf. Wanita itu pemaaf. Asal Bapak bilang sorry. Paling ibu bilang gini, memang gampang Pak bilang sorry. Tapi hati ini luka. Gini aja, ya udah sorry saya. Lain kali jangan lagi. Bu, saya mau tanya, bener nggak? Kalau suami bilang sorry, ibu bangga. Amin. Ibu nggak akan merendahkan dia. Ibu justru kagum, saya punya suami yang berani ngakui kesalahan. Jadi yang pertama apa? Please. Yang kedua apa? Sorry. Ibu-ibu juga harus berani bilang sorry. Kadang-kadang banyak ibu-ibu kalau bilang sorry begini. Ya udah, aku memang salah. Sorry. Tapi kan aku juga buat begini karena kamu juga, Pak. Ya udahlah, Bu. Kalau udah sorry jangan tapi. Lalu yang ketiga, thank you. Sama-sama bilang sama saya, thank you. Thank you. Jadi kalau istri habis buat kopi, istri masak buat bapak, bilang, sayang terima kasih ya. Bilang. Waktu suami bawa gaji, mah ini gaji, makasih ya. Udah pantasnya pendeta dia bawa gitu. Emangnya buat siapa tuh gaji? Buat bini muda. Waktu bapak pulang, lihat anak-anak sudah dimandiin semua, udah rapi. Pak, gak salah. Bilang sama istri, sayang, thank you ya. Kamu tuh betul-betul istri yang baik. Itu terharu tuh Pak. Besok Pak, besok. Bukan cuma anak, anjing dimandiin. Pas, Bu. Sampai ikan koi satu-satu disikat sama dia. Bayangin, ikan koi itu udah di air, disikat sama dia. Karena dia pengen denger tuh thank you lagi. Si bapak. Bu, suami juga seneng. Bukan cuma ibu, suami juga seneng. Kalau sudah bilang thank you ya. Dia kasih uang ini nih, uang gaji gitu. Akhir bulan, sudah bilang thank you ya. Bisa-bisa tanggal 15 dia bawa lagi duit, tahu dari mana? Tahu. Dia minjem dari orang tuanya kali, tahu. Karena dia cuma pengen dengar kata itu lagi. Dia rasa bangga gitu. Sayang, thank you ya. Kamu benar-benar, you are the hero of the family. Tapi hatinya gini, celing, ser. Yang pertama apa tadi? Please. Yang kedua, sorry. Yang ketiga, thank you. Yang keempat, wonderful. Wonderful. Sama-sama bilang sama saya wonderful. Apa artinya wonderful? Artinya ada pujian. Ada sesuatu yang istri buat dan suami bilang, dear, that's great. Sayang, itu sangat luar biasa. Atau saya bilang, Mas, apa yang kamu buat? Gak ada pria lain di muka bumi yang bisa buat itu. Aku bahagia. Aku bisa mendapatkan engkau. Suami bilang, biasa kok. Biasa. Tapi dalam hatinya, hasil sensus penduduk wanita lebih banyak. Tapi yang seperti dia hanya satu-satunya di muka bumi. Yeah. Karena pada dasarnya orang butuh pujian. Kalau istri sudah buat sesuatu yang extraordinary, saya harus puji. Wonderful. Bilang sama dia luar biasa. Iya kan? Saya pelajari tata bahasa dari bahasa Cina, bahasa Jepang. Saya coba belajar gitu. Saya jumpai yang paling sedikit vocabulary-nya untuk pujian itu orang Indonesia. Kalau yang lain banyak tuh. Banyak kata-kata pujiannya tuh banyak. Kita tuh paling-paling ini luar biasa. Cuma itu aja. Tapi itu bukan pujian juga. Biasa sama luar biasa ya kan. Di luar dari kebiasaan. Orang aneh juga luar biasa. Kita bilang luar biasa nakal itu orang. Ya kan. Kita kata pujian bahkan ada yang itu yang jelek.
Buset. Hebat amat gitu ya kan. Kawan saya lagi doa di ruang doa, di seminari dulu, seminari di Petamburan situ dia doa. Jam 2 pagi. Oh Tuhan, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Buset, Tuhan kau luar biasa. Ya. Malaikat juga kaget kali. Ya ilah ampun. Belum pernah nih ada yang nyebut begini di sini. Ya. Jadi perlu ada pujian. Selalu saya bilang rumah tangga tanpa pujian adalah rumah tangga yang kering. Setiap hari minimal ada kata-kata pujian antara suami istri, itu memberi semangat. Yang selanjutnya, dari 5 tadi udah 4, yang kelima, I love you. Cinta memang bukan perkataan, tapi cinta selalu harus diucapkan. Cinta memang bukan hanya perkataan. Jangan bilang sama saya, pendeta saya orangnya realistis pendeta. Apa artinya saya bilang I love you, I love you, I love you, I love you, lalu saya punya perempuan lain? Saya ngerti Pak, jangan. Cinta itu memang bukan hanya perkataan. Tapi yang saya percaya cinta itu harus diucapkan. Amin. Istri saudara bangga Pak. Kalau saudara bilang sama dia, sayang, hari demi hari, pemilu berlalu, belum bisa dihitung sampai hari ini. Tapi cintaku begitu luar biasa terhadap engkau. Apa? Tinggal istri bilang, sayang, kertas pemilih bisa dicoblos, tapi cintaku tidak bisa tertembus apapun. Hanya engkau satu-satunya. Jadi 5 kata ini apa aja? Please, sorry, thank you, wonderful, I love you. Ingat semua? Ingat. Yang baru pacaran jangan langsung dipergunakan. Itu simpen dulu untuk nanti kalau menikah. Iya, jangan lagi pacaran udah mulai I love you, I love you. Banyak kan kita pakainya pacaran. Kebahagiaan keluarga Kristen tidak terletak pada kesempurnaan, namun pada apa? Pengertian. Kebahagiaan keluarga Kristen terjadi jika masing-masing tidak menekankan pada hak, namun pada tanggung jawab. Yang ketiga saya pelajari, kebahagiaan keluarga Kristen dapat terjadi jika masing-masing tidak menekankan pada apa yang saya mau, tapi pada apa yang Tuhan mau. Saya seringkali pelajari, karena saya oleh anugerah Tuhan lah, seringkali harus nanganin rumah tangga yang hampir bercerai. Tapi puji Tuhan sih, kebahagiaan yang paling besar yang saya terima selalu kalau saya lihat rumah tangga yang sudah hampir bercerai terus akhirnya bisa rujuk kembali. Dan kebanyakan rumah tangga yang mau bercerai itu kalau saya tanya kenapa sih sebetulnya persoalannya, istrinya bilang begini, suami saya pendeta nggak pernah tahu apa yang saya mau. Dengan suaminya bilang, terlalu egois dia pendeta. Dia cuma pingin saya tahu apa yang dia mau. Saya cuma mau tanya sama kamu di depan pendeta. Kamu pernah tahu apa yang saya mau? Gak penting kan buat kamu? Gak penting kan buat kamu? Yang penting apa yang kamu mau. Itu yang saya harus tahu. Terlalu jahat. Pria begitu biasanya. Kalau wanita gini. Kenapa suka Saudara. Kalau masing-masing menekankan pada apa yang saya mau. Kalaupun suami sudah berhasil mengerti apa yang saudara mau. Pertanyaan saya cuma sederhana. Apa saudara mau suami saudara cuma ngalah aja sama saudara? Kalau istri saudara berhasil tahu apa yang saudara mau. Apa saudara maunya istri saudara cuma ngalah terus sama saudara? Buat saya kan sederhana. Kalau masing-masing kembali pada apa yang Tuhan mau. Rumah tangga itu bahagia. Amin. Ketika suami istri konflik. Suami istri tapi kamu harus begini, nggak selesai. Tapi kalau masing-masing ingat, apa yang Tuhan mau dari saya sebagai suami, apa yang Tuhan mau dari saya sebagai istri, saya percaya itu jalan keluar yang terbaik. Suami tunduk pada Tuhan, istri tunduk pada Tuhan, rumah tangga dipulihkan dengan mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa dasar kebahagiaan keluarga Kristen? Kebahagiaan keluarga Kristen dapat terjadi jika masing-masing tidak menekankan pada apa yang kami miliki, namun pada apa yang Tuhan
percayakan. Saudara, anak saudara itu kan bukan anak saudara. Itu anak Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita kadang-kadang kan, saya mau pukul, kayak saya mau hajar, itu kan anak saya sendiri. Enggak Pak. Enggak. Itu yang Tuhan percayakan. Saya nggak bisa bilang, ini kan istri saya. Dia harus tunduk. No Pak. Istri itu wanita yang Tuhan percayakan buat Bapak. Suami itu adalah pria yang Tuhan percayakan. Uang juga bukan uang Bapak. Ada banyak orang yang tiap hari cari uang. Anaknya tanya, Papa, kok pagi-pagi udah pergi, kenapa Pak? Cari uang. Terus malam-malam, Pak, kok malam-malam masih belum pulang, masih di kantor? Papa kan cari uang sayang. Sampai akhirnya anaknya tanya, Papa cari di mana sih Pak? Kok nggak ketemu dari pagi sampai siang? Saudara, kalau kita ngerti semua Tuhan percayakan, saudara, kita takut membuat rumah tangga kita berair mata. Amin. Ini kan semua yang Tuhan percayakan. Kita nggak bisa semena-mena. Ada suami yang karena merasa dia yang kerja dapat duit, kasar sekali sama istrinya. Ada istri yang karena dia merasa dia anak orang kaya, suaminya juga kerja sama bapaknya, kasarnya minta ampun. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, uang bukan segala-galanya. Di akhir zaman engkau harus mempertanggungjawabkan uangmu. Adakah uangmu engkau pakai betul untuk kebahagiaan keluargamu? Adakah uangmu engkau pakai betul untuk pekerjaan Tuhan? Adakah uangmu engkau pakai betul untuk menyalurkan bagi orang yang membutuhkan? Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan buat saudara. Mari kita menyadari, rumah tangga yang bahagia bukan mimpi. Tapi rumah tangga yang bahagia sebuah kepastian. Kalau kita mau tunduk pada Tuhan, kita mau salibkan daging, kita mau berjalan pada firman Tuhan, yang kita lihat rumah tangga yang penuh kemenangan di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ingat, keluarga adalah tempat pelatihan. Engkau bisa melatih tentara Allah di keluargamu, tapi engkau juga bisa melatih tentara setan di keluargamu. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, keluarga itu mesbah Allah. Harus lahir pujian. Biarlah dari keluarga kita menjadi tempat pelatihan tentara-tentara Allah. Siapa yang rindu keluarganya menjadi tempat pelatihan tentara Allah? Oh haleluya. Ibu, kadang-kadang kau terlalu banyak menuntut suamimu. Suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Jangan lihat kekurangan pasanganmu. Lihat dirimu sendiri. Apa yang kau bisa buat untuk menopang kekurangan pasanganmu? Tuhan menempatkan engkau di dalam rumah tangga. Bukan untuk menghakimi suamimu, tapi untuk menyelamatkan dia, untuk mendoakan dia, untuk menjadi penolong baginya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pak, engkau kan kepala dalam keluarga Pak. Engkau kan imam. Masa engkau imam tapi yang harus terus didoain? Engkau imam tapi engkau imam yang gak bener, gak bisa jadi teladan. Engkau imam yang cuma bikin air mata dalam keluargamu. Ini saatnya engkau bilang, Tuhan gak bisa saya jadi suami gini terus. Saya mesti jadi suami yang baik. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak dan Ibu, mau berapa lama lagi engkau ribut terus? Engkau mau lihat anak-anakmu sampai ada di tempat pelacuran dulu? Karena dia stres punya orang tua seperti engkau yang ribut terus. Engkau mau lihat anak saudara terlibat dengan narkoba dulu? Engkau mau lihat anakmu di penjara dulu baru kau mau berhenti berantem? Berhenti saling memaki, berhenti saling menyerang satu sama lainnya. Stop. Dan bilang, Tuhan, dari keluarga kami harus lahir tentara-tentara Allah. Kami mau jadi suami yang sayang sama istri. Saya mau jadi istri yang tunduk pada suami. Saya mau bangun keluarga saya dalam kasih. Jangan sampai engkau lihat kehancuran dulu, baru engkau mau bertindak. Sekarang waktunya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau orang muda yang korban dari orang tua yang terus berantem, ribut, berkelahi. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin karena keluargamu tidak pernah bahagia dan sekarang anak-anakmu yang menikah, mereka tidak bisa bahagia. Karena dia terus lihat contoh yang tidak baik. Lalu mulai hari sudah berkata, Tuhan, jadikan saya orang tua yang bisa mendoakan anak-anakku supaya pernikahannya bahagia. Jika itu doamu juga, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, keluarga yang bahagia bukan mimpi. Hari-hari ini banyak orang berpikir asal tidak bercerai saja sudah mujizat. Ingat, setan memang sedang mengarahkan senjatanya pada keluarga. Banyak keluarga hancur. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan,
1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kita sebagai anak Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Semua sering didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada, angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Saya mau doa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua. Mereka yang mendoakan dirinya untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik. Mereka yang mendoakan pasangannya, mereka yang mendoakan keluarganya, mereka yang mendoakan orang tuanya, mereka yang mendoakan anak-anaknya. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka yang sudah diacak-acak oleh kegelapan, yang sudah diserang oleh kepahitan, yang sudah diserang oleh sakit hati, kebencian, kami tolak di dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat, hamba ucapkan berkat, hamba ucapkan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Rumah tangga orang benar diberkati, rumah tangga orang benar bahagia. Dan kalau ada kutuk-kutuk atas keluarga rumah tangga mereka, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang keluarganya ada perselingkuhan, perzinahan, ada perjudian, ada kekerasan, kekasaran, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, biar rumah tangga penuh dengan damai. Hamba doa buat setiap suami-suami yang ada di sini, sehingga mereka boleh menjadi suami yang baik. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hamba doa buat setiap istri-istri yang ada di sini di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh menjadi istri yang baik, tunduk pada suami. Hamba doa buat suami istri yang ada di sini, ada kasih, ada kemampuan komunikasi dengan baik satu sama lainnya, membangun kasih dalam keluarga. Terima kasih. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan, setiap saudara yang angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan, ingat ini, keluarga yang bahagia bukanlah mimpi, tapi keluarga yang bahagia adalah satu kepastian di dalam Kristus. Terima kasih Bapak. Bapak hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, jika engkau percaya pada kuasa Tuhan, dengar firman Tuhan, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda engkau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan. Kami letakkan tangan kanan pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, oh Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita. Kami tahu janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tidak pernah Tuhan gagal. Tidak pernah Tuhan gagal. Tidak pernah Tuhan gagal. Terima kasih Bapak. Setiap sering sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, penyakit, penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapak, ke dalam tangan Tuhan yang kuat hamba menyerahkan jemaatmu. Pagari dan benteng itu tutup dan sertai. Sehingga mulai hari ini Bapak, apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi, berkat Tuhan menyertai. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka akan jadi saksi Tuhan yang mintakan kemuliaan-Mu. Bahkan digenapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, aku dan sisi keluarga aku, kami melayani Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami mau setia. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Katakan Yesus jamah. Yesus jamah. Ucapkan dengan iman, katakan segenap hidupku